Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Kirpianingrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Pengertian behavioristik. Teori behavioristik adalah teori beraliran behaviorisme yang merupakan salah satu aliran psikologi. Teori belajar behavioristik dikenal dengan sebuah teori yang dicetuskan oleh Keck dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Selanjutnya itu adalah tokoh-tokoh dan pemikiran. Yang pertama ada Ivan Petrovich Pavlov, atau yang biasa kita sebut dengan Pavlov. Conditioning atau pengkondisian persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Dalam eksperimen yang dilakukan Pavlov dengan objek seekor anjing, makanan dan bel sebagaimana pada gambar di atas, maka ada beberapa unsur penting yang menyebabkan terjadinya proses pengkondisian. Yang pertama yaitu ada unconditioned stimulus, yaitu rangsangan yang menghasilkan respon otomatis dan alamiah dari makhluk hidup. Dalam hal ini adalah makanan. Yang kedua ada unconditioned response, yaitu respon yang otomatis dan alamiah oleh unconditioned stimulus. Dalam hal ini adalah keluarnya air liur. Yang ketiga adalah conditioned stimulus, rangsangan netral yang dalam kondisi wajar tidak akan menghasilkan respon otomatis dan alamiah dari makhluk hidup. Dalam hal ini adalah bunyi. Conditioned response, respon terkondisi yang terjadi, yakni keluarnya air liur. Yang kedua yaitu ada Edward Philip Thorndike. Thorndike menyatakan bahwa perilaku belajar manusia ditentukan oleh stimulus yang ada di lingkungan sehingga menimbulkan respon secara refleks. Stimulus yang terjadi setelah sebuah perilaku terjadi akan mempengaruhi perilaku selanjutnya. Dari eksperimen ini, Thorndike telah mengembangkan hukum law effect. Berarti, jika sebuah tindakan diikuti oleh sebuah perubahan yang memuaskan dalam lingkungan, maka kemungkinan tindakan itu akan diulang kembali akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika sebuah tindakan diikuti oleh perubahan yang tidak memuaskan, maka tindakan itu menurun atau tidak dilakukan sama sekali. Menurut Thorndike, ada beberapa hukum pokok dalam proses belajar manusia antara lain A. Law of readiness, yaitu kesiapan untuk bertindak itu timbul karena penyesuaian diri dengan sekitarnya yang akan memberikan kepuasan. Hubungan antara stimulus dan respon akan mudah terbentuk apabila ada kesiapan pada diri seseorang. B. Law of exercise, hubungan antara stimulus dan respon itu akan sangat kuat bila sering dilakukan pelatihan dan pengulangan, dan akan menjadi lemah jika latihan tidak diteruskan. C. Yaitu law of effects, yaitu perbuatan yang diikuti dengan dampak atau pengaruh yang memuaskan cenderung ingin diulangi lagi, dan yang tidak mendatangkan kepuasan akan dilupakan. Tokoh yang ketiga ada Bruce Frederick Skinner. Skinner merupakan seorang tokoh behavioris yang meyakini bahwa perilaku individu dikontrol melalui proses operan conditioning, di mana seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement atau balikan yang bijaksana dalam lingkungan yang relatif besar. Yang selanjutnya yaitu adalah aplikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Secara umum, langkah-langkah pembelajaran yang berpijak pada teori behavioristik dapat digunakan dalam merancang pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran tersebut antara lain: 1. Menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis lingkungan kelas yang ada saat ini termasuk mengidentifikasi pengetahuan awal siswa. Yang ketiga yaitu menentukan materi pembelajaran. Yang keempat, memecah materi pembelajaran menjadi bagian kecil-kecil, meliputi pokok bahasan, subpokok bahasan, topik, dan sebagainya. Yang kelima, menyajikan materi pembelajaran. Yang keenam, memberikan stimulus dapat berupa pertanyaan baik lisan maupun tertulis, tes atau kuis, latihan atau tugas-tugas. Ketujuh, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa.
Kedelapan, memberikan penguatan atau reinforcement, atau mungkin penguatan positif atau penguatan negatif, ataupun hukuman. Yang kesembilan, memberikan stimulus baru. Yang kesepuluh, memberikan penguatan lanjutan atau hukuman. Yang kesebelas, evaluasi belajar. Yang selanjutnya yaitu adalah kelebihan dan kekurangan pembelajaran behavioristik. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran behavioristik dalam teknik pembelajaran yang merujuk ke teori behavioristik terdapat beberapa kelebihan di antaranya. 1. Membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Kedua, guru tidak banyak memberikan ceramah, sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika menemukan kesulitan, baru ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Yang ketiga, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan mendapatkan penguatan positif dan perilaku yang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari dengan perilaku yang tampak. Yang keempat, dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan, dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam bidang tertentu, akan lebih dikuatkan lagi dengan pembiasan dan pengulangan yang berkesinambungan tersebut dan lebih optimal. Yang kelima, bahan pelajaran disusun secara hierarkis dari yang sederhana sampai kompleks. Dengan tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu, mampu menghasilkan suatu perilaku konsisten terhadap bidang tertentu. Yang keenam, dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya, dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Yang ketujuh, metode behavioristik sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti ketepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan, dan sebagainya. Yang kedelapan, atau yang terakhir, teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Suka mengulangi dan harus dibiasakan suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Selanjutnya itu adalah kekurangan dari teori behaviorisme. 1. Memandang belajar sebagai kegiatan yang dialami langsung. Padahal, belajar adalah kegiatan yang ada dalam sistem syaraf manusia yang tidak terlihat kecuali melalui gejalanya. Yang kedua, proses belajar dipandang bersifat otomatis, mekanis, sehingga terkesan seperti mesin atau robot. Padahal, manusia mempunyai kemampuan self-control yang bersifat kognitif, sehingga dengan kemampuan ini, manusia mampu menolak kebiasaan yang tidak sesuai dengan dirinya. Yang ketiga yaitu proses belajar manusia yang dianalogikan dengan hewan sangat sulit diterima, mengingat ada perbedaan yang cukup mencolok antara hewan dan manusia. Yang selanjutnya yaitu adalah pandangan Islam tentang teori behaviorisme. Behaviorisme disebut Islami karena ia mengajarkan besarnya pengaruh lingkungan terhadap manusia sebagaimana ungkapan sebuah hadis, yang artinya manusia dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Mengacu pada pandangan Al-Ghazali tentang Al-Quran mengenai manusia, Hannah Zumhana Basman menandai wawasan Islam mengenai manusia sebagai berikut. 1. Al-Quran memberi penghargaan yang cukup tinggi terhadap martabat untuk manusia dengan julukan kehormatan yang diberikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Yang kedua, fitrah manusia adalah suci dan beriman. Yang ketiga itu Al-Quran menyatakan adanya ruh pada manusia di samping raga dan jiwanya. Ruh ini sudah ada sebelum manusia dilahirkan, selama ia masih hidup, dan setelah berpulang. Perilaku manusia mengikuti hukum sebab akibat, di mana sebab-sebab itu sendiri dapat dikontrol dan diciptakan. Para ahli aliran behavioristik berhasil menemukan kaidah-kaidah belajar yang melandasi perubahan perilaku. Hal ini dapat dijadikan acuan dalam kegiatan pendidikan, psikoterapi, dan lain-lain. Kaidah dan hukum belajar ini dapat dianggap sebagai keunggulan dari aliran behavioristik. Dalam menelaah konsep manusia dikaitkan dengan salah satu fenomena sunatullah, yaitu bahwa manusia dapat mengubah nasib dirinya. Petunjuk Tuhan bagi mereka yang ingin mengubah nasib dirinya tentunya dapat menggunakan metode dan teknik belajar dengan memanfaatkan temuan-temuan aliran behavioristik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.